Melanjutkan drama Week Hero Class Season pertama, cerita diawali dengan memperlihatkan si ganteng kalem yang mirip dengan saya yang tiada lain adalah Yeon, di mana kejadian tak terduga di sekolah sebelumnya membuat Yeon mengalami trauma berat hingga membuatnya sulit untuk tidur. Meski begitu, dia harus tetap beraktivitas seperti biasa di pagi hari dengan datang ke sekolah lebih awal, namun kehadirannya justru membuat semua murid di sana ketakutan akibat kejadian di sekolah lamanya, yaitu menghajar sampai babak belur setiap perundung hingga tak mampu menjalani aktivitas seperti biasanya. 내가 너무 정신없어서 진짜 실수로 그런 거야. Dia bernama Juntae, murid malang yang selalu menjadi bahan perundungan di sekolah. Hal itu terbukti ketika seorang murid paling ditakuti bernama Choi dengan tega memaksa Juntae untuk mencuri setiap ponsel bermerek milik teman sekelasnya dan diserahkan begitu saja kepada si Choi. Entah akan diapakan ponsel itu nantinya, namun yang pasti si Choi saat ini masih kekurangan satu handphone lagi. Melihat Yeon memakai IP, Choi pun langsung menyuruh Juntae segera mencurinya. 그러니까 그 문제라는 말이 Meskipun sangat ketakutan saat diminta untuk mencuri ponsel milik Yeon, Juntae tetap melakukan perintah tersebut demi keselamatan dirinya sendiri, sehingga tepat ketika waktu pengambilan ponsel tiba, ia langsung memanfaatkan kesempatan emas itu dengan mengambil tas berisi ponsel semua teman-teman sekelasnya dari ruang guru. Setelah berhasil mengambil ponsel milik Yeon, Juntae dengan polosnya meletakkan tas berisi ponsel itu di meja guru, sehingga tepat ketika Yeon menanyakan keberadaan ponselnya, Juntae pun hanya bisa berbohong seolah tidak mengetahui apapun. 무슨 말인지 모르겠는데. 나는 진짜 몰라. Tepat setelah aksi yang menegangkan selesai, Juntae langsung memberikan hasilnya kepada si Choi. Namun tepat pada saat Juntae baru keluar dari sana, ia tersengaja berpapasan dengan Yeon di sebuah tangga. Takut jika aksinya terbongkar, Juntae pun segera bergegas mengejar teman sekelasnya saat itu juga. Dengan cepat Juntae kembali berakting dengan berpura-pura cemas dan memberi semangat atas hilangnya ponsel Yeon. Sayangnya hal itu justru membuat Yeon risih sehingga langsung meminta Juntae berhenti bersandiwara karena sebenarnya ia sudah mengetahui jika Juntae lah yang sudah mengambil ponsel miliknya. Tidak hanya itu, Yeon juga menasihati Juntae agar jangan menjadi pengecut seperti sekarang yang dengan sukarela melakukan kejahatan hanya karena takut pada sesama manusia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat ketika Yeon baru masuk sekolah, ia malah melihat jika Juntae sedang dirundung oleh Choi dan kawan-kawannya. Kejadian itu mengingatkan Yeon pada teman-teman lama, yaitu Bomsok yang dulu sering menjadi korban perundungan, sehingga demi mencegah hal sama terjadi pada pria tersebut, Yeon pun lantas melakukan hal seperti ini. Sungguh di luar dugaan, rupa-rupanya aksi tadi hanyalah sebuah bayangan semata, karena pada kenyataannya, Yeon hanya sedang melamun memperhatikan Choi CS sedang duduk di tangga sekolah. Setibanya di kelas, Yeon dihampiri Juntae dan langsung memberikan sebuah makanan sebagai bentuk permintaan maaf. Tidak hanya itu, ia juga meminta saran supaya tidak menjadi seorang pengecut lagi, seperti perkataan Yeon sebelumnya. Melihat kesungguhan niat Juntae yang ingin berubah sangat tinggi pun, Yeon lantas menyarankannya untuk memahami kembali hukum Newton 3 yang berbunyi setiap aksi memiliki reaksi. Singkat cerita, Juntae yang sudah mengerti akan maksud Yeon mengenai hukum Newton 3 pun lantas datang ke sekolah lebih awal dan langsung memulai aksinya membobol lemari milik si Choi untuk kemudian ia segera mengembalikan serta menyimpannya di meja masing-masing pemilik ponsel tersebut. Kedatangannya ke sana ternyata sudah diketahui oleh Juntae yang dengan sigap mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan ketika akan diserang. Hal tersebut tentu membuat si berundung semakin marah setelah melihat Juntae kini mempunyai kekuatan untuk melawannya, dan tanpa banyak basa-basi apapun, Choi langsung melancarkan serangannya yang sangat brutal. Tanpa henti, Choi terus-menerus menghajar Juntae sampai babak belur. Aksi itu membuat Yeon langsung teringat akan kejadian di masa lalu yang menimpa teman dekatnya, sehingga demi mencegah hal itu kembali terjadi, Yeon pun segera menghentikan aksi tersebut. Hal ini tentu membuat Choi semakin kesal hingga berubah menjadi rasa marah tak terkendali. Maka dari itu, demi melampiaskannya, dia pun dengan berani terus menghajar Yeon tanpa henti.
Definisi pria tangguh sesungguhnya, meski sudah beberapa kali dihajar habis-habisan, Yeon sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun, hingga membuat Choi sangat malu, sebab Yeon selalu bangkit tanpa merasakan nyeri di tubuhnya. Di tengah penyerangan itu, seorang pria bernama Go Hyun datang langsung melerai keributan tersebut. Namun sungguh disayangkan, niat baik dia tidak diterima oleh si Choi, yang membuat Go Hyun sedikit emosi sehingga hanya dengan satu kali tendangan yang dilayangkan oleh Go Hyun membuat Choi langsung tidak berkutik. Bahkan ia memilih untuk pergi dari sana dan tidak mempermasalahkan kejadian ini lagi. 나와. Setelah semua permasalahan selesai, Yeon segera mengajak Juntae ke ruangan UKS untuk mengobati lukanya. Namun di tengah perjalanan, Juntae memilih belok ke ruangan lain karena akan mengobati lukanya di sana. Sambil menunggu Juntae mengobati luka, Yeon lantas memberikan sedikit pertanyaan terkait Juntae yang tiba-tiba mempunyai keberanian melawan Choi. Mendengar hal itu, Juntae mengatakan jika dirinya sadar apabila terus-terusan diam dan tidak melakukan apapun, maka dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, tepat ketika Go Hyun membuang sampah, ia tak sengaja mendengar pembicaraan teman-teman sekolahnya terkait masa lalu Yeon. Hal tersebut tentu mengundang rasa penasaran Go Hyun dan langsung bertanya terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Yeon di sekolah sebelumnya. 야, 니들. 그러니까 받아주는 학교가 없는 거지. Setelah mendengar semua itu, Go Hyun merasa jika Yeon bukanlah orang jahat seperti yang dirumorkan selama ini, sehingga ia meminta kepada teman-teman semua agar jangan menyimpulkan sesuatu yang belum diketahui fakta aslinya. Beberapa jam kemudian, akhirnya waktu belajar telah berakhir, di mana Yeon bisa pulang lebih awal dari sebelumnya. Hingga tak lama, ia dihampiri oleh Juntae yang dengan baiknya memberikan 2 buah obat berbeda untuk membantu Yeon supaya bisa tertidur lelap. Obat pemberian dari Juntae langsung diterima begitu saja oleh Yeon, dan tepat pada malam harinya, ia langsung mencoba untuk meminumnya dengan harapan obat kali ini akan manjur. Dan benar saja, obat pemberian Juntae mampu membuat Yeon tertidur pulas. Hal itu terbukti karena kali ini dia terlihat sedang makan siang bersama Juntae, yang padahal biasanya Yeon sering tertidur di kelas pada saat jam istirahat berlangsung. Selesai makan siang, Juntae dan Yeon datang ke lapangan untuk sekedar duduk santai sambil melihat Go Hyun CS bermain basket. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh Choi yang datang langsung memfitnah Go Hyun jika selama ini dia berencana akan menghabisi Yeon dalam waktu dekat karena posisinya sebagai orang paling berkuasa kemungkinan akan bergeser apabila Yeon masih ada di sekolah ini. Entah apa yang direncanakan oleh Choi selanjutnya, karena setelah menghampiri Yeon, dia juga menemui Go Hyun untuk sekedar mengatakan jika Yeon bersedia membantunya menghabisi Go Hyun. Hal itu sama sekali tidak langsung dipercayai oleh Go Hyun, karena ia yakin jika Yeon tak mungkin melakukan tindak kejahatan. Setelah berhasil mengadu domba antara Yeon dan Go Hyun, Choi kemudian datang ke base camp Go Hyun dan langsung mengobrak-abrik ruangan tersebut hingga terlihat seperti kapal pecah. Di sisi lain, setelah jam istirahat selesai, kini saatnya semua murid kembali masuk ke dalam kelas. Namun di tengah jam pembelajaran sedang berlangsung, Pak Guru tiba-tiba menanyakan keberadaan Juntae karena tak berada di kelas. Hal itu tentu membuat Yeon overthinking, takut jika Juntae saat ini sedang dalam bahaya. Tak lama, untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi, Choi datang menjumpai Yeon hanya sekedar mengatakan jika Juntae kini sedang disiksa dan dikurung di base camp Go Hyun. Awalnya Yeon tak percaya pada setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut si Choi, namun karena kali ini Juntae benar-benar tidak berada di kelas, tanpa pikir panjang, Yeon pun langsung pergi menuju base camp yang dimaksud. Setibanya di sana, benar, Yeon telah menemukan Juntae dalam posisi dikurung di dalam lemari, di mana Yeon yang tentunya sangat kesal pun langsung bertanya terkait siapa sebenarnya orang yang telah melakukan perbuatan jahat ini. Apakah Choi ataukah benar itu Go Hyun? Mendengar hal tersebut, Juntae berkata jujur jika orang yang telah jahat kepadanya adalah si Choi. Di waktu yang sama di tempat lain, Go Hyun yang saat ini sedang melakukan bersih-bersih di dalam kelas, tiba-tiba dihampiri oleh salah satu murid culun yang memberitahukan jika Yeon telah mengobrak-abrik base camp-nya. Mendengar hal tersebut, Go Hyun tentu saja sangat marah dan langsung pergi dari sana saat itu juga.
Setibanya di sana, Go-hyun melihat jika base campnya sudah acak adut alias barang tergeletak di lantai. Hal itu tentu membuat Go-hyun semakin dibuat marah, apalagi setelah melihat jika foto timnya sudah dirusak. Dan dengan adanya kejadian ini, Go-hyun berencana akan menghabisi Yeon tepat hari ini juga. Demi bisa menghabisi Yeon, Go-hyun segera mengejar kepergian si target dan setelah Yeon berada di hadapannya, ia langsung menantang duel Yeon tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya. 좀 오해가 있는 것 같아. 진짜 죽여버리기 전에 Awalnya Yeon tak begitu memperdulikan si Go-hyun, namun setelah menyangkut pautkan dengan kejadian di masa lalu tentang Suho yang koma sampai sekarang, sontak membuat Yeon langsung marah dan inilah yang terjadi. Aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi di mana mereka berdua saling menyerang satu sama lain hingga tak lama datanglah Choi CS yang langsung melakukan hal seperti ini. Di saat Yeon dan Go-hyun berusaha untuk melawan Choi CS, Juntae justru hanya bisa berdiri ngajanteng tak melakukan pergerakan apapun. Namun di tengah aksi baku hantam tersebut, datanglah seorang pria dengan perawakan tinggi serta rambut warna merah yang dengan luar biasanya lekas menghentikan aksi baku hantam yang sedang berlangsung. 일동 정지! Dia bernama Humin, seorang murid baik hati dan tidak sombong yang pandai dalam ilmu bela diri, di mana dengan kehadirannya membuat Choi CS sangatlah ketar-ketir, karena mereka tak akan pernah sanggup untuk bisa melawannya. Setelah Humin selesai memberikan pelajaran, dia pun lantas meminta kepada teman-temannya agar jangan berkelahi lagi. Permintaan tersebut segera mereka laksanakan dan langsung pergi dari sana saat itu juga. 그렇지 이제 다 꺼져! 하! 가자! Go-hyun sendiri merasa bersalah atas tindakan gegabah yang dilakukannya tadi, sehingga ia langsung meminta maaf kepada Yeon. Namun bukannya memaafkan, Yeon justru malah pergi dari sana tanpa memperdulikannya. Sesaat sedang menunggu kedatangan bus, Juntae menyadari terkait rumor jahat tentang Yeon telah beredar di sekolah. Takut jika teman terbaiknya harus memikirkan berita ini, Juntae pun mencoba untuk menyemangatinya dengan mengatakan agar Yeon jangan memperdulikan ataupun mendengarkan omong kosong belaka di sekolah. Tapi bukannya berterima kasih, Yeon justru berkata jujur bahwa rumor tersebut memang benar adanya. Maka dari itu, ia tak ingin berkelahi lagi demi bisa menebus kesalahannya di masa lalu. 절대 안 싸우려 했거든. Di hari berikutnya, tepat ketika Humin kembali masuk ke sekolah setelah sekian lama berlibur, dia malah melihat sebuah perundungan di sekolah. Hal tersebut tentu membuat Humin sangat kesal sehingga meminta kepada para perundung agar jangan melakukan kejahatan seperti ini lagi. 일동 정지! 볼은 밖에서 차야지 지금 뭐 하는 거야? Selesai dengan itu, Humin segera masuk ke dalam kelas dan kembali bertemu dengan si bestie yaitu Go-hyun. Hingga tak lama, mereka berdua dihampiri oleh Yeon dan Juntae yang datang untuk memberitahukan jika mereka berempat dipanggil ke ruangan guru. 우리 다 겸해주려고 그래. Setibanya di sana mereka berempat dimarahi Pak Guru karena ketahuan melakukan perkelahian. Namun sayang meski sudah menceritakan kejadian sebenarnya, Pak Guru sama sekali tidak mempercayai karena dari pihak Choi tidak ada satupun yang masuk kelas hari ini. Hal itu berarti mereka mendapatkan luka cukup serius akibat serangan perkelahian kemarin. Merasa jika masalah ini tidak akan ada ujungnya, Humin pun lantas mengajak ketiga temannya untuk meminta maaf meskipun mereka tidaklah bersalah. 죄송합니다 쌤! 좀 드립니다! Tepat ketika jam istirahat sedang berlangsung, Juntae memberitahukan Yeon mengenai kehebatan Humin dalam menjaga sekolah ini agar tetap baik. Itu terbukti ketika Humin memilih untuk tidak masuk ke dalam sebuah aliansi yang beranggotakan 4 orang Jagger masing-masing dari sekolah terkemuka. Salah satu di antara mereka ada Baekjin, sang pemimpin, Gamsong, Dongha, dan Songmok yang merupakan bawahannya. 연합이라고 다 지켜주는 거거든. Aliansi tersebut cukup sangatlah menakutkan karena mereka bertindak seperti seorang preman dengan memakai baju sekolah. Meskipun demikian, ketika Humin mati-matian berjuang agar tidak ada satupun murid dari sekolahnya join dalam aliansi itu, si Choi justru malah ingin masuk ke dalamnya. Bahkan demi bisa dianggap sebagai anggota, Choi berusaha teras memenuhi semua persyaratan yaitu mengumpulkan 100 lebih ponsel yang entah untuk apa nantinya. 그런 거야? 대장이니까. Malam harinya, terlihat Choi sedang disiksa oleh anggota aliansi karena tidak memberikan ponsel serta uang perjanjian sebelumnya. Kemudian Choi dibawa ke dalam ruangan dan bertemu dengan 3 pilar aliansi dengan diketuai oleh Baekjin, di mana kedatangannya ke sana tentu membuat mereka sangat-sangatlah marah karena merasa telah dipermainkan oleh Choi, dan sebagai bentuk hukuman, Choi tidak diizinkan lagi untuk bergabung ke dalam aliansi mereka. 어떡할 거야? 저 제발 잠깐만! Masih merasa kesal atas kejadian ini, Baekjin lantas menyuruh Gamsong untuk kembali menjalankan tugasnya yaitu membuat Hukmin ikut bergabung ke dalam aliansi. Mendapati perintah tersebut, Gamsong memberitahu Baekjong jika dirinya akan cepat melaksanakannya di esok hari. 좋네. 야, 여기서 좀 찌뿌둥했는데.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Humin dan ketiga teman barunya datang ke gedung pameran untuk sekedar bersenang-senang, layaknya seperti remaja konvensional pada umumnya. Humin dengan sangat berani merayu ciwi-ciwi di tempat tersebut, bahkan meminta mereka supaya saling tukar nomor WA, berharap bisa saling mengirim pesan setelah acara ini selesai. 제가 찾은 것 같아요. 제 마음에 안 잡아주네. Setelah cosplay memakai baju hanbok atau baju tradisional Korea, Humin CS memutuskan untuk mengisi perut kosong dengan makan makanan sambil bercanda riang satu sama lain. Namun situasi tersebut berubah menjadi genting. Tatkala Go Hyun tak sengaja mengotori baju Yeon dengan sumpit kotor di tangannya. 내가 진짜 존나 미안한. Meski begitu, Yeon sama sekali tidak ambil pusing. Dia justru memilih untuk membersihkan bajunya di toilet. Akan tetapi tepat ketika Yeon keluar dari tempat tersebut, ia tiba-tiba dihadang oleh Game Song yang tanpa aba-aba langsung melayangkan sebuah serangan. 우리 다음에 또 봐. Humin sendiri memutuskan untuk menghampiri Yeon ke toilet setelah menyadari jika si teman terlalu lama berada di sana. Namun tepat ketika Humin berada di lantai atas, dia tak sengaja melihat Game Song keluar dari toilet yang hal tersebut spontan membuat Humin panik karena takut jika Yeon dilukai oleh si Game Song CS. 내가 근데 못 보던 얼굴이 있어가지고 잠깐 인사 좀 했어. Menyadari adanya ketidakberesan, Humin segera memeriksa semua tubuh Yeon. Untungnya si teman tidak mendapat luka sedikit pun yang membuat Humin merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. 씨, 미안하다. 괜히 나 때문에. 뭐가? 아무것도. Sepulangnya dari gedung pameran, Humin mengajak ketiga temannya untuk makan di restoran sang ayah. Namun sayang ajakan tersebut ditolak oleh Yeon karena ingin pulang lebih awal untuk menemui Suho, sang teman lama, yang kini masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. 대단히 후회할 텐데. Di tempat berbeda, sebuah acara penghargaan sedang diadakan di sekolah ternama, di mana seorang siswa cerdas yang tiada lain adalah Baek Jin mampu menyelesaikan soal ujian dengan baik, sehingga dia berhak mendapatkan gelar murid paling berprestasi di sekolahnya. Setelah mendapat penghargaan tersebut, Baek Jin hubungi rekannya jika dia diminta oleh Choi untuk datang menemuinya di lokasi yang sudah dikirimkan, dan tanpa banyak basa-basi apapun, Baek Jin langsung pergi menuju tempat tujuan seorang diri. Di tengah perjalanan itulah, Baek Jin menyadari jika dirinya diikuti oleh Choi CS dari belakang, sehingga demi mengetahui apa maksud dan tujuan Choi membawa pasukan, Baek Jin dengan sangat tenang terus berjalan masuk lebih jauh hingga di tempat sepi, dan tepat setelah mendapat momen pas, Baek Jin pun langsung melakukan hal seperti ini. Sungguh luar biasa, meskipun hanya seorang diri, Baek Jin sanggup melawan setiap serangan musuh, sampai-sampai membuat musuh kewalahan hingga tak mampu melakukan perlawanan. Dan dari kejadian ini membuktikan jika kemampuan Baek Jin dalam bertarung memang pantas disandingkan pada seorang ketua aliansi. Beralih pada Yeon, tepat ketika dia sedang menjenguk Suho, tiba-tiba dihampiri Game Song yang datang langsung mengancamnya supaya ikut bersama dia pergi ke suatu tempat, dan apabila tidak menuruti kemauannya, maka Game Song tak segan-segan akan melakukan sesuatu kepada Suho. 빨리 와, 이 씨발 새끼야. Karena tak ada pilihan lain lagi, Yeon pun akhirnya terpaksa ikut dengan Game Song ke markas aliansi. Di sana Yeon langsung dipertemukan dengan Baek Jin yang dengan terang-terangan menyuruh Yeon agar jangan bergabung ataupun berteman dengan Humin apabila tidak ingin Suho sang teman lama dalam bahaya. 후민이 옆에서 알짱대지 말라고. Permintaan tersebut tentunya membuat Yeon keberatan, karena di satu sisi Yeon ingin berteman baik dengan Humin CS, namun di sisi lain dia tidak ingin ada satu orang pun yang mengganggu Suho. Oleh karena itu, Yeon pun memutuskan untuk lebih meninggalkan Humin CS daripada membiarkan orang lain mengganggu Suho. Di waktu yang sama di tempat lain, Humin dihubungi oleh kepolisian yang memberitahukan jika ayahnya sedang berada dalam masalah. Mendengar hal tersebut, Humin yang langsung panik lantas dengan cepat menemui sang ayah yang kini berada di kedainya untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. 아, 그만하시라고 좀. Setibanya di sana, Humin bisa langsung menyimpulkan jika masalah yang sedang dihadapi sang ayah adalah ulah Baek Jin. Hal itu terbukti ketika dua remaja mengekspresikan wajah tidak bersalahnya terhadap Yumin. 뭘 진짜. 가. Dugaan tersebut terbukti benar, karena tak lama setelah sang ayah dibawa ke kantor polisi, Humin pun mendapat panggilan telepon dari Baek Jin yang mengajaknya untuk bertemu esok hari di suatu tempat. Singkat cerita, tadi hari pun caang. Yeon yang tak ingin teman sejatinya terluka pun memilih untuk menemui Humin CS yang kala itu sedang berada di ruang basket. Di sana Yeon dengan berat hati memberitahu Humin CS bahwa mulai sekarang dia tidak ingin berteman lagi dengan mereka. Mendapati hal itu, Humin yang seolah mengetahui apa yang sedang terjadi lantas menyetujui permintaannya. 앞으로 안 쳐가지 말자.
Setelah kejadian ini, pertemanan mereka menjadi renggang, di mana setelah Yeon memutuskan untuk pergi, Humin juga memilih pulang seorang diri tanpa ingin diikuti oleh siapapun. Kini tinggal hanya Go Hyun dan Juntae yang masih bertahan dalam pertemanan. Namun sebuah masalah datang tatkala mereka tiba-tiba diserang oleh Gamesong CS sehingga Juntae yang diminta oleh Go Hyun untuk melarikan diri memilih untuk bersembunyi di suatu tempat, dan setelah dirasa sudah cukup aman, Juntae menyempatkan waktu untuk menghubungi Yeon berharap bisa membantunya. Yeon yang dihubungi oleh Juntae tentu saja langsung panik setelah mendengar jika Juntae sedang berada dalam masalah, di mana ia yang tak ingin Juntae terluka pun langsung pergi dari sana saat itu juga. Beralih pada Go Hyun, terlihat dia sedang terus dihajar tanpa henti oleh si Gamesong di sebuah atap gedung, di mana Juntae yang pada saat itu berada di sana tak bisa berbuat apa-apa karena dia juga tak mempunyai keberanian untuk melawan Gamesong. Setelah cukup lama terus dihajar, Go Hyun tak mempunyai tenaga lagi untuk melakukan perlawanan, sehingga ia dengan tabah ketika diperlakukan buruk oleh Gamesong yang dengan pelontongnya terus mencoba memfoto Juntae dan Go Hyun demi kesenangan pribadinya. 자, 웃으세요. 스마일. 하나. Tak lama Yeon akhirnya berhasil menemukan keberadaan Juntae dan Go Hyun, di mana ia yang melihat dua teman baiknya berada dalam masalah pun tanpa pikir panjang lagi melakukan hal seperti ini. Dan ya, Yeon pun mulai melancarkan beberapa serangan mematikan hingga membuat Go Hyun kewalahan melawannya dan bersamaan dengan itu, Humin datang ke base camp aliansi demi untuk menemukan Baekjin yang selalu saja mengganggu hidupnya. Humin kembali mendapat tawaran untuk masuk ke dalam aliansi, namun karena Humin tak ingin mengotori tubuhnya, maka ia memilih untuk menolak tawaran tersebut. 이미 계획도 다 세웠고. 그냥 네가 존나 싫어. Karena tawaran yang diberikan ditolak, Baekjin lantas memberitahu Humin jika saat ini Go Hyun sedang dalam masalah. Mendengar hal itu, Humin pun berusaha untuk segera pergi dari sana. Sungguh sangat sial, Humin malah dihadang oleh antek-antek Baekjin yang tentunya tidak akan membiarkan Humin keluar dengan sangat mudah, yang meskipun demikian, Humin sama sekali tidak merasa takut ataupun gentar karena dirinya merasa mampu melawan mereka semua. Beres dengan antek-antek si Baekjin, Humin pun segera berlari ke salah satu gedung demi menyelamatkan Go Hyun. Hingga setibanya di sana, Humin pun langsung merasa lega setelah melihat jika Yeon berhasil memberikan pelajaran kepada si Gamesong. Namun sayang, tak lama setelah itu, Yeon pingsan di tempat. 이제 괜찮아? 야 이제. Beberapa jam kemudian, Yeon akhirnya sadarkan diri dan mendapati dirinya sudah berada di dalam rumah. Mengetahui jika kejadian seperti ini pasti akan terulang kembali, dia lantas menanyakan kepada Humin terkait apa yang harus dilakukan supaya perundungan tidak terus terjadi. 가서 또 싸우려고? Mendengar hal tersebut, Humin pun langsung merasa bersalah yang kemudian ia bercerita jika di masa lalu, dia dan Baekjin adalah teman sejati yang tak terpisahkan. Namun karena Baekjin selalu merasa jika tak ingin kalah dari Humin, perlahan hubungan pertemanan mereka renggang dan berubah menjadi musuh. 나중에는 그러면 뭐가 달라져? Humin sendiri yang masih teringat akan perkataan Yeon, lantas mengalah dan langsung menghubungi Baekjin untuk sekedar mengaku bahwa dirinya tidak sejago atau tidak seberkuasa seperti Baekjin, karena dengan cara inilah, Baekjin tidak akan mengganggu kehidupan Humin maupun orang sekitar, akan tetapi pengakuan tersebut malah membuat Baekjin kesal karena hal ini bukanlah hal yang ia inginkan. 그래. Selesai dengan itu, Baekjin langsung mengajak Gamesong yang baru saja keluar dari kantor polisi untuk pergi ke markas rahasianya. Baekjin langsung to the point menanyakan apakah Gamesong memberitahu polisi mengenai rekening rahasia, yang mana hal itu membuat Gamesong kecewa karena merasa jika Baekjin telah menuduhnya, sementara ia memilih rehab dari aliansi untuk sementara waktu. 나 당분간 좀 쉰다. Di hari yang berbeda, Humin CS masuk ke sekolah dalam keadaan hati riang gembira. Tatkala mereka berempat merasa jika Baekjin tidak akan membuat masalah lagi setelah Humin mengatasinya. Namun sayang kebahagiaan itu hilang dalam sekejap mata. Tatkala Humin kembali dihubungi oleh polisi terkait masalah yang menimpa sang ayah. 네, 알겠습니다. 야, 뭔 일 없다며 새끼야. Humin yang tahu jika masalah ini adalah ulah Baekjin lantas membuatnya langsung marah dan kesal. Sehingga demi membalaskan dendamnya, Humin pun memilih untuk melakukan hal seperti ini. Di waktu yang sama di tempat lain, Baekjin yang akan pulang sekolah malah bertemu dengan dua pria dewasa yang memaksanya untuk datang menemui kepala aliansi, di mana Baekjin yang tak mau diperintah pun memilih untuk melakukan penyerangan terhadap mereka.
Selesai dengan itu, Baek Jin segera menemui kepala aliansi yang akan kita panggil saja Kim. Setelah Baek Jin berada di hadapan Kim, dia langsung dimarahi akibat tak becus dalam mengurusi aliansi hingga membuat salah satu anggota tertangkap oleh polisi saat menjalankan aksinya. Sehingga demi mencegah hal seperti ini terjadi kembali, Baek Jin diancam akan dikeluarkan dari aliansi tersebut. 형이 나서기 전에 Beralih pada Yeon yang saat ini baru pulang ke rumah, mendapati seorang wanita, tiada lain adalah sang ibu sedang menunggu kepulangannya. Tujuan sang ibu datang ke sana untuk sekedar memberitahu Yeon terkait rencana pindah sekolah ke luar negeri. Adapun alasan dari itu, sang ibu terus khawatir pada keselamatan sang putra setelah kejadian di sekolahan kemarin. 맘 잡기 힘든 거 알아. Keputusan yang ibunya buat sama sekali tidak bisa Yeon tolak, karena hal itu pula membuatnya sedikit dilema karena dia sama sekali tidak ingin meninggalkan teman-teman barunya. Namun apalah daya, Yeon hanya bisa tunduk dan menuruti apapun keputusan terbaik yang dipilih oleh sang ibu. Berbeda dengan Yeon, Humin justru mendapatkan perlakuan sebaliknya tatkala sang ayah mendidik Humin terlalu keras, di mana didikan tersebut malah membuat Humin menyalahartikan dan menganggap jika sang ayah tidak menyayanginya. 씨발 내가 지금 누구 때문에 이러는데 Humin yang kemungkinan sedang banyak pikiran pun, dia memilih untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin oleh Baek Jin. Namun di balik bergabungnya Humin, ternyata mempunyai alasan baik tatkala dia tak ingin jika ayah dan teman-temannya diusik oleh Baek Jin. Sehingga jalan satu-satunya untuk membereskan semua kekacauan ini adalah Humin terpaksa harus masuk ke dalam aliansi. 내가 원하는 거 해준다며 Tugas pertama yang Humin dapat adalah menghabisi seorang pria berbadan gemuk, dan setelah menjalankan misi, Humin tiba-tiba dihubungi oleh Yeon yang menanyakan kabarnya sekarang. Namun karena Humin ingin membatasi jarak pertemanan, dia pun lebih memilih untuk mengatakan jika dirinya tidak akan pernah mengganggu kehidupan Yeon dan dua teman lainnya. 너한텐 피해 안 갈 거야 Beberapa hari kemudian, sebuah keputusan berat telah diambil oleh Yeon tatkala dia memutuskan untuk menyetujui permintaan sang ibu yang menginginkan pindah sekolah ke luar negeri. Hal itu terbukti ketika Yeon bersama sang ibu kini berada di sebuah bandara. 비행기에서 먹어. Tepat sebelum jam penerbangan tiba, Yeon dihubungi oleh Juntae yang mengatakan bahwa selama ini dirinya bersama Humin dan Go Hyun telah menceritakan alasan kenapa Yeon dipindahkan serta alasannya mengapa Suho masih terbaring koma di rumah sakit, di mana Juntae yang sudah mengetahui kebenarannya pun lantas memberitahu Yeon jika semua peristiwa yang terjadi di sekolah sebelumnya bukanlah kesalahan Yeon. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri atas semua hal yang telah terjadi. 너 잘못 아니라고 내 생각에는 Mendengar hal itu membuat Yeon seketika terharu akan kepedulian teman-teman barunya. Yeon yang merasa sudah berada di circle yang baik pun memilih untuk membatalkan penerbangan saat itu juga. 안 갈래요 Dikarenakan Yeon tidak jadi berangkat ke luar negeri, dia pun akhirnya datang kembali ke sekolah dan bertemu dengan dua teman baiknya. Di sana Yeon yang ternyata sudah mengetahui jika Humin telah masuk aliansi pun lantas mengajak teman-temannya untuk membujuk Humin agar keluar dari aliansi tersebut. 우리한테 미안해서 Tanpa pikir panjang, Yeon dan kedua temannya langsung pergi menuju rumah Humin. Namun setibanya di sana, mereka belum bertemu dengan seorang pria yang tiada lain adalah ayahnya. Di sana si ayah yang mengetahui jika yang datang adalah teman dari putranya sendiri, lantas mengizinkannya untuk masuk ke dalam. 아버님 잘 지내셨죠? 잘 지냈겠냐? Di tengah obrolan yang sedang terjadi, si ayah dengan lantang mengatakan jika putranya sangat nakal hingga jarang sekali pulang ke rumah, bahkan begitu susah untuk diatur. Mendengar hal itu, Yeon menjawab dengan tegas bahwa syaknya Humin tidak seperti apa yang dipikirkan oleh sang ayah, karena pada kenyataannya, Humin bertindak seperti orang dewasa dan selalu melindungi semua teman-temannya dari berbagai kejahatan. 가 Karena saat ini keberadaan Humin masih belum diketahui, Yeon dan kedua temannya lantas menghampiri Choi untuk sekedar menanyakan terkait aktivitas yang dilakukan oleh aliansi. Choi yang sudah terlanjur kecewa pada aliansi itu pun, dia memilih untuk mengatakan semua aktivitas kejahatan yang akan dilakukan, termasuk mencuri sepeda motor dan lain sebagainya. 그 미친놈들이 말고 싹 다 다음 쳐다봐 번 갈고 돈세 연관이 있는지 Di tempat lain, Humin yang saat ini sudah menjadi bawahan Baek Jin dengan terpaksa melakukan pekerjaan kotor seperti yang sedang dilakukannya sekarang, di mana hasil dari pekerjaannya ini sontak membuat Humin langsung kaya raya. Selain keluarga dan teman-temannya aman, Humin juga mendapatkan uang ratusan won hanya dalam satu kali menjalankan misi saja. Setelah selesai dengan pekerjaan haram di aliansi, Humin segera pulang ke rumah untuk sekedar memberikan upah pekerjaannya kepada sang ayah. Hingga tak lama Humin kembali mendapatkan pekerjaan. Tatkala kali ini dia harus mencuri sepeda motor di wilayah yang sudah ditentukan.
Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, setelah Yeon dan kedua temannya mengetahui rahasia jahat aliansi, mereka pun memilih untuk membagi dua tugas, di mana Juntae dan Go Hyung memutuskan untuk datang ke tempat penyimpanan motor hasil curian, sedangkan Yeon sendiri akan mengalihkan perhatian dengan menemui Baekjin ke tempatnya. 좀만 기다리고 있어. 나 백진 어딨어? 심심하면 뭐 한 게임 쳐도 되고. Setibanya di lokasi tujuan, Juntae dan Go Hyun memilih untuk menunggu kedatangan Humin. Namun setelah sekian lama menunggu, mereka berdua malah kesal karena Humin tak kunjung datang walaupun waktu sudah larut malam. Demi menghabiskan rasa penasaran, Juntae dan Go Hyun memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut dan menemukan sebuah buku sebagai bukti kejahatan yang dilakukan oleh Baekjin selama ini. Sehingga demi bisa menghancurkan sebuah aliansi, mereka pun memutuskan akan mengambil buku tersebut dan menyerahkannya ke kantor polisi. 바꾸 문제도 해결되지 않을까? 나이스. Di tempat lain, Yeon yang sudah seharian menunggu kedatangan Baekjin akhirnya mereka dipertemukan. Yeon langsung terpoin pada pembahasan maksud dan tujuan dia datang ke sini. Baekjin yang merasa jika Yeon terlalu mencampuri urusannya pun lantas menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Juntae dan Go Hyun. 이제 곧 도착할걸? Melihat hal itu, Yeon tentu saja sangat marah sehingga langsung melakukan penyerangan. Hingga tak lama, Humin juga datang dan langsung mengajak Yeon keluar dari tempat tersebut. Humin yang masih belum mengetahui kejadian sebenarnya malah mengarahkan Yeon begitu saja. Namun, setelah Yeon memberitahu apa yang telah terjadi, Humin pun tentu saja sangat marah kepada Baekjin dan... Di saat Humin sedang memberikan pelajaran kepada Baekjin, Yeon sendiri justru memilih untuk pergi demi segera menyelamatkan Juntae dan Go Hyun. Namun tepat ketika Yeon sedang menyeberang, dia tiba-tiba dihubungi oleh pihak rumah sakit yang beritahukan terkait kondisi Suho saat ini yang mengalami kritis. Hal tersebut tentu saja membuatnya sangat syok sehingga... Beralih pada Juntae dan Go Hyun, tepat ketika mereka akan pergi dari tempat tersebut, antek Baekjin tiba-tiba datang dan langsung melakukan sebuah penyerangan. Go Hyun sendiri berusaha sekuat mungkin melawan semua musuh seorang diri, yang karena Go Hyun tak mungkin bisa terus melawan semua musuh, dia pun memilih untuk kabur tepat ketika mendapatkan kesempatan. Di tengah pelariannya, Juntae dan Go Hyun berhasil dari kejaran para antek-antek Baekjin dengan bersembunyi di kolong mobil. Namun sayang, keberadaan mereka malah diketahui sehingga... Di tengah penyiksaan yang masih berlangsung, Humin akhirnya datang dengan emosi yang tak terkendali, hingga akhirnya ia pun membabi buta menyerang semua musuh seorang diri. Tepat ketika Humin hampir akan menghabisi salah satu musuh, dia diberitahu oleh Juntae yang mengatakan bahwa Yeon mengalami kecelakaan parah hingga koma. Mendengar hal tersebut, Humin dan kedua temannya langsung pergi menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, Humin CS langsung pergi ke kamar yang ditempati Yeon dan melihat jika teman terbaik mereka sedang terbaring tak sadarkan diri. Hal itu tentu membuat mereka bertiga sangat terpukul akan nasib yang menimpa sahabatnya. Karena merasa tak tega untuk meninggalkan Yeon yang masih tak sadarkan diri, Humin CS berniat akan menemaninya di rumah sakit. Akan tetapi, keberadaan mereka malah membuat seorang wanita yang tiada lain ibu Yeon merasa terganggu, sehingga menyuruh mereka untuk pergi dari sana saat itu juga. Sepulangnya dari rumah sakit, Humin langsung diminta oleh ayahnya untuk makan. Di sana sang ayah yang ternyata selama ini peduli akan kehidupan putra satu-satunya, lantas mengembalikan uang hasil bekerja Humin tempo hari. Tidak hanya itu, beliau juga meminta kepada putranya agar segera berhenti dari pekerjaannya saat ini. 연락 안 된다고 찾아주는 친구들도 있고. Beralih pada Baekjin yang saat ini dibuat kesal tatkala buku kejahatannya hilang satu lembar, di mana Baekjin yang tak ingin apabila kejahatannya diketahui oleh aparat kepolisian pun dengan cepat menyuruh bawahannya untuk segera mencari selembar kertas tersebut. 다 나가 이 씨발 새끼들아. Mendapat perintah itu, beberapa bawahan Baekjin langsung menjalankan tugasnya hingga tepat ketika siang hari tiba, mereka yang mencurigai Juntae pun lantas membawanya ke suatu tempat. 매수인서를 네가 챙겼다며. Setibanya di sana, antek-antek Baekjin benar-benar menemukan selembar kertas yang hilang, sehingga tanpa pikir panjang, mereka langsung membakarnya sambil sedikit memberikan pelajaran kepada Juntae karena dianggap telah lancang menyebek lembaran buku berharga. Sungguh suatu keberuntungan karena tepat ketika penyiksaan sedang berlangsung, Gamesong tiba-tiba datang dan...
Tak memang sudah insaf atau hanyalah sebuah akting semata, namun yang pasti berkat adanya game song di sana Juntae pun bisa terlepas dari penyiksaan yang terus-menerus dilakukan. 싫어. Tak lama, Humin dan Go Hyung datang ke tempat Juntae saat ini, di mana suatu momen tak terduga terjadi tatkala Humin menurunkan gengsi untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasih kepada game song karena telah menyelamatkan Juntae. 고맙다. Setelah berhasil membawa pulang Juntae, Humin dan Go Hyun yang penasaran kenapa Juntae bisa dibawa oleh Antek Baekjin, lantas mempertanyakan hal itu. Di sana Juntae mengatakan jika sebenarnya dia merobek selembar buku bukti kejahatan Baekjin, akan tetapi hal itu ternyata diketahui oleh Baekjin sendiri yang mengakibatkan kejadian ini terjadi. 몰래 찢어놨는데. 너도 진짜? 미안. Mendengar hal itu, Humin merasa semakin bersalah kepada teman-temannya karena apabila bukan permasalahan dia dan Baekjin di masa lalu, maka kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. 바꿔. 그럼 가자. 가자. Demi memperbaiki permasalahan ini, Humin pun datang ke sekolah Baekjin dan dengan ada lantang, dia lantas mengajak Baekjin serta semua anggota aliansi untuk berkelahi dengan hadiah. Apabila Baekjin bersama anggotanya kalah, maka aliansi harus segera dibubarkan. 한 뜨자 이 씨발놈아. 알겠냐? Tantangan tersebut langsung tersebar ke semua sekolah bergengsi, terutama di sekolah Humin sendiri, di mana berita tersebut langsung menjadi topik terhangat yang membuat semua murid berbondong-bondong ingin ikut serta dalam perkelahian kali ini. 다들 소식 들었지? 그 연합 개새끼들. 진짜 졸라리 짜증나지 않냐? Sebelum hari itu tiba, Humin kembali menyempatkan diri datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yeon. Hingga tak lama, ia dihampiri oleh ibu Yeon yang mengucapkan permintaan maaf atas sikapnya waktu itu. Bahkan, beliau juga mengizinkan Humin untuk masuk ke dalam ruangan dan melihat kondisi Yeon dari dekat. Melihat kondisi Yeon yang begitu parah tentu membuat Humin sangat terpuruk, di mana kesedihannya itu dilihat oleh sang ibu yang langsung mengatakan jika sebenarnya Yeon tidak mengalami kecelakaan besar, melainkan dia syok parah hingga membuatnya tak sadarkan diri dalam beberapa hari. 신경이 놀라서 기절했고. Tak lama, Yeon akhirnya terbangun setelah beberapa hari tertidur. Dia yang begitu sangat khawatir akan kondisi teman lamanya yaitu Suho, lantas berusaha untuk segera menjenguknya. Namun karena kondisi masih belum stabil, Humin pun mengatakan bahwa keadaan Suho kali ini sudah membaik. 괜찮아. 괜찮대. Mendengar hal tersebut, Yeon pun tentu sangat dibuat lega dan tenang karena Suho masih mempunyai kesempatan untuk hidup. Hingga setelah beberapa menit kondisi Yeon mulai membaik, dia pun langsung menemui Suho ke kamar inapnya. Sepulangnya dari sana, Hyun menemui Humin CS yang sudah setia menemaninya di rumah sakit, di mana kedatangannya ke sana membuat Humin CS sangat gembira karena bisa berkumpul bersama lagi. 오름 뚝. Rencana yang Humin buat untuk melawan aliansi lantas diberitahukan kepada Yeon agar tidak terkejut apabila pas hari itu tiba. Tidak hanya itu, Humin juga mengajak Yeon CS menyurvei lokasi yang akan digunakan nanti untuk melakukan perlawanan. Meski tempat sudah ada, namun masalah lain muncul tatkala Humin kekurangan anggota melawan aliansi yang notabene gabungan murid Badung dari beberapa sekolah. Mendengar hal itu, Yeon yang IQ-nya di atas rata-rata pun lantas meminta Humin agar menunda waktu supaya Yeon bisa membuat rencana yang lebih sempurna. 며칠만 미루자. 응? 준비할 시간이 필요해. Rencana pertama yang Yeon buat adalah dengan menemui Game Song untuk menanyakan tentang aliansi lebih dalam. Entah apa maksud dan tujuan Yeon melakukan itu, namun yang pasti Yeon yakin jika kali ini Game Song tidak akan lagi berpihak pada aliansi setelah mendapat perlakuan buruk dari Baekjin yang waktu itu menuduhnya melaporkan rekening palsu pada polisi. 범죄의 증거들도 사라지고. 오케이. Setelah rencana pertama berhasil dirancang dengan sempurna, Yeon pun kembali harus membuat rencana agar anggota aliansi bisa berkurang, dan satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah dengan menyuruh Choi melaporkan informasi palsu kepada grup aliansi mengenai uang yang ada di rekening Baekjin kini telah hilang. 야, 나 맥주 돈 주고 튀었네. 걸렸어 나겠지. 어? 아니 미친다. Sungguh rencana yang luar biasa. Sebagian anggota yang bermata duitan memilih untuk meninggalkan aliansi setelah mengetahui jika Baekjin saat ini sudah tidak mempunyai uang lagi. Hal itu terbukti ketika pada saat hari H tiba, Baekjin kekurangan personil karena sebagian anggota meninggalkannya. 이게 다야? 그뭐 애들이 Berbanding terbalik dengan aliansi, Humin justru mendapat lebih banyak pasukan untuk membantu dia mengalahkan aliansi yang selama ini selalu menjadi sumber masalah bagi setiap pelajar maupun penduduk sipil, di mana lawan semakin tidak siap untuk segera memulai perkelahian ini.
싸운다니까 좋다고들 튀어나왔냐? Tepat ketika akan pergi, Humin lantas menanyakan keberadaan Yeon saat ini, di mana Juntae yang mengetahui jika Yeon akan pergi ke markas Baekjin pun segera menghubunginya berkali-kali. Namun karena nomor Yeon tak kunjung aktif, Juntae pun memilih akan menyusulnya, sedangkan Humin CS sendiri akan memulai pertarungan ini. Yeon yang sebelumnya diminta oleh Gamsong untuk datang langsung ke markas aliansi apabila menginginkan bukti kejahatan Baekjin selama ini, dengan polosnya pergi ke sana seorang diri, namun tanpa ia sadari, saat ini Yeon telah masuk ke dalam perangkap yang Gamsong buat sehingga Yeon yang baru sadarkan diri berusaha untuk menyerang satu musuh yang sangat susah untuk dikalahkan, hingga tak lama Juntae akhirnya datang dan berusaha membantu Yeon semaksimal mungkin. Juntae yang sama sekali tidak mempunyai keahlian bertarung, ia pun berkali-kali mendapat serangan di mana Yeon yang tak tega dengan sekuat tenaga melakukan hal seperti ini. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Yeon diminta oleh Juntae untuk segera pergi dan membantu Humin CS melawan aliansi. Mendapat permintaan tersebut, Yeon dengan terpaksa meninggalkan Juntae yang sedang kesakitan sendirian di tempat itu. Humin yang tak sabar untuk menyerang Baekjin, dia pun lantas memulai pertarungan dan sebuah perkelahian antara murid sekolah PS Aliansi terjadi begitu sengit, di mana Baekjin dan Humin saling menyerang satu sama lain dengan mengeluarkan tenaga maksimal yang mereka miliki. Humin yang notabene lebih mengetahui cara membuat musuh lemah, dia berkali-kali menyerang tangan Baekjin hingga mati rasa bahkan tak mampu menggunakannya lagi. Namun meskipun hanya tersisa satu tangan, Baekjin berkali-kali mampu menyerang Humin hingga membuatnya seperti ini. Humin yang tak mampu lagi melakukan perlawanan membuat Baekjin sedikit lega dan langsung mengumumkan jika yang memenangkan pertarungan ini adalah aliansi, sehingga mau tidak mau semua murid di sekolah Humin terpaksa harus bergabung ke dalam aliansi. 은장은 연합 밑으로 들어오는 거야. 이 결과에 납득 못하겠으면 Baekjin yang merasa jika Humin tak akan bangkit lagi, lantas menantang siapapun agar maju ke depan apabila masih belum menyerah pada pertarungan ini, di mana sosok legenda pembantaian akhirnya datang. Tatkala Yeon dengan gagah menghampiri Baekjin. Entah apa yang Yeon rencanakan kali ini, karena ia berkali-kali menyerang kaki Baekjin tanpa henti, begitu pula dengan Baekjin. Dia juga melakukan hal yang sama dengan terus menyerang Yeon tanpa henti. Meski hampir saja kalah, Yeon mampu bertahan hingga pada akhirnya Humin kembali bangkit dan langsung melakukan hal seperti ini. Ternyata Humin dan Yeon telah merencanakan sesuatu yang spektakuler. Tatkala Yeon mengajak Humin untuk melakukan rencana cadangan apabila situasi tidak memungkinkan untuk menang. Dengan berhasilnya Humin mengalahkan Baekjin, maka sudah dipastikan jika pertarungan ini dimenangkan oleh Humin CS, maka dari itu, mau tidak mau aliansi terpaksa harus bubar pada saat itu juga. Setelah kekalahan yang didapat oleh Baekjin, kini tersebar berita bahwasannya Baekjin telah menghilang bak di telan bumi. Hal itu terbukti karena tak ada satupun informasi terkait dia yang terdengar akhir-akhir ini. 씹새끼 연락이 안 되네. 나도 궁금하다 야. Tepat pada saat Yeon dan Humin sedang duduk santai menikmati jam istirahat, Yeon tiba-tiba dihubungi oleh seseorang tak dikenal. Entah apa isi dari percakapan mereka, namun setelah selesai dengan panggilan telepon itu, Yeon dan ketiga temannya langsung lari tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang mengesankan. Sungguh tak diduga, seseorang yang menghubungi mereka tadi tiada lain dan tiada bukan adalah Suho, seorang teman lama yang baru siuman dari komanya. Hal tersebut tentu membuat Yeon sangat terharu karena akhirnya dia bisa melihat temannya kembali pulih.
Beberapa saat setelah itu, Humin CS mendapat kabar bahwa Baekjin dinyatakan telah tewas oleh siapa dan entah apa penyebabnya, yang mana hal tersebut tentu membuat Humin CS sangat terpukul karena meskipun Baekjin dan Humin sempat bermasalah, namun sebelumnya mereka adalah dua sahabat sejati yang tak terpisahkan. Tamat.